Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan pengertian dari pernikahan. Coba disimak, didengarkan dengan baik. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dari pengertian pernikahan ini, ada yang tidak jelas? Kan? Jelas, Bu. Jelas, Alhamdulillah Bu. jelas. Ada? Atau kita lanjut? Sudah jelas, Bu. Jelas ya. Lalu kita masuk kepada tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan ada 6. Yang pertama, untuk memenuhi tuntunan naruni manusia yang asasi. Artinya, asasi adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Jelas? Jelas, Bu. Yang kedua, untuk mendapat ketenangan hidup. Ketiga, untuk membentengi akhlak. Yang dari tujuan pernikahan ini, ada yang mau ditanyakan? Ada anak ibu semua? Mira, Bu. Atau jelas semua? Mira mau tanya, Bu. Oke, silakan. Yang dimaksud dengan untuk membentengi akhlak apa, Bu? Ada yang bisa jawab dari pertanyaan kawan kita untuk membentengi akhlak? Coba. Ya, Bu. Coba, Nak. Silakan dijawab. Maksudnya supaya tidak melakukan pergaulan bebas, Bu. Iya, betul. Agar kita terjaga dari pergaulan yang tidak Bebas. bagus. Sudah? Ada lagi? Hukum pernikahan yang pertama yaitu adalah wajib. Wajib artinya bagi orang yang telah mampu fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Artinya seseorang itu telah siap lahir dan batin. Ada yang tidak jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Lanjut. Jelas, Yang Bu. kedua, sunnah. Sunnah artinya bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak khawatir dirinya akan jatuh kepada perbuatan maksiat. Artinya dia tidak akan berbuat maksiat. Dia bisa mengontrol nafsunya. Paham? Paham. Iya, Bu. Bu. Ya, kita lanjutkan kepada mahram. Tadi mahram sudah dipresentasikan oleh kelompok 3. Mahram artinya adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Itu arti daripada mahram. Mahram dapat dibagi kepada 2. Yang pertama, mahram mu'abad. Artinya, wanita yang haram dinikahi selama-lamanya, yaitu karena keturunan, satu susu, mertua, perempuan, dan lain-lain. Mengerti di sini, Nak? Karena keturunan? Ya, ngerti, Bu. Ngerti ya? Ya. Ngerti, Bu. Lalu ada mahram gair mu'abad. Ini artinya menghimpun 2 perempuan yang statusnya bersaudara. Misalnya, saudara persetujuan, kakak adik kandung. Artinya kakak dan adik kandung dijadikan madu. Paham artinya? Iya, Bu. Ya, lanjut ya. Di sini ada mahram. Mahram karena keturunan. Kita paham kan mahram karena keturunan siapa saja? Paham, Bu. Paham ya? Dari ibu dan seterusnya ke atas. Artinya ibu, nenek, terus siapa namanya ke atas, itu haram untuk dinikahi. Yang kedua, anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Artinya cucu dan seterusnya ke bawah. Selanjutnya ada mahram karena pernikahan. Pertama, ibu istri. Tahu ibu istri siapa? Pak Nurdin. Mertua, Bu, Tahu, Bu. mertua. Mertua, pinter. Yang kedua, rabibah, anak tiri. Yang ketiga, istri ayah. Yang keempat, wanita yang pernah dikawini oleh ayah atau jandanya ayah. Paham ya? Kamu. Nah, kita lanjut.
Kita lanjut kepada rukun dan syarat nikah. Di dalam rukun dan syarat ini ada calon suami dan syarat-syarat suami. 1, bukan mahram si wanita. Jelas ya, yang dinikah itu bukan mahram si wanita. Yang kedua, orang yang dikehendaki, orang yang kita suka. Yang ketiga, muayyan, artinya beridentitas jelas. Sudah? Maksudnya laki-laki, perempuan-perempuan gitu Bu ya, identitasnya. Iya. Ya, kan ada calon istri nanti di sebelahnya. Berarti calon istrinya betul-betul jenis kelamin ya perempuan Bu ya. Iya. Iya. Lanjut ya. Ya Bu. Di sini kita akan membahas pernikahan yang tidak sah. Ada di antara anak ibu tahu pernikahan yang tidak sah? Niatnya Ada yang salah, tahu? Bu. Yang niatnya salah ya Bu ya. Ya, boleh. Ada lagi? Nikah dengan mahramnya. Iya, tidak sah ya kalau nikah dengan mahram. Ya, kita lanjut ya. Ya Bu. Pernikahan tidak sah itu yang pertama pernikahan mut'ah. Artinya pernikahan yang dibatasi dalam jangka waktu tertentu seperti nikah kontrak. Ada ya? Pernah dengar ya? Karena Ada Bu. Ada. Yang kedua, pernikahan sikhar yang itu pernikahan dengan syarat atau barter, tukar menukar seperti barang. Misalnya punya hutang, barter dengan anak. Ada kan pernah dengar? pernah Bu. Pernah ya. Iya. Ya, bisa paham nak? Paham Bu. Bu. Paham ya, kita lanjut ya. Di Indonesia, pernikahan itu diatur menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Maka menikah itu tidak boleh main-main. Kenapa di Indonesia harus diatur dalam undang-undang? Siapa bisa jawab? Karena Ada yang kalau jawab? tidak diatur dalam undang-undang nanti waktu ngurus segala sesuatunya susah ya Bu. Iya. Negara kita ini kan negara hukum Bu. Jadi segala Iya. sesuatunya harus tercatat. Oke. Karena untuk menertibkan hukum dan tertib administrasi, maka cara pelaksanaan pernikahan harus mengikuti prosedur sebagai diatur dalam peraturan pemerintahan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bu, Sekarang kita masuk kepada hak dan kewajiban suami istri. Di sini ada kewajiban bersama suami istri. Ini berarti kewajiban suami dan istri. Yang pertama, memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. Yang kedua, berbuat baik terhadap mertua. Yang ketiga, setia dalam hubungan rumah tangga. Saling membantu antara keduanya. Menjaga kewajiban terhadap suami. Yang pertama, taat kepada perintah suami, selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga, bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dari apa yang dijelaskan, dari mulai awal, dari pengertian sampai kewajiban hak dan suami istri, apa ada yang tidak mengerti? Ibu Mira mau tanya. Ya, kita jawab sama-sama. Kalau tidak bisa Ibu jawab, Ibu bawa pulang. Ibu, kalau misalnya kan tadi katanya kewajiban istri itu taat kepada suami. Kalau misalnya suaminya suruh buka aurat tuh Bu, boleh pakai baju seksi-seksi, gimana tuh Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Nani bisa jawab pertanyaan dari Mira? Saya Bu. Bu, bisa Bu. Boleh Nurdin. Ya, kalau menurut saya, kalau suaminya menyuruh istrinya tidak memakai jilbab, berarti suami tadi adalah Betul. Berarti Boleh kita ditolak ya Pak ya. Boleh kita mengikuti apa yang dikatakan suami sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh kita ikuti. Paham, Mira? Paham Bu? Paham ya?
Nur Masita, ada yang mau ditanyakan? Ada? Bu, nanya Bu ya. Boleh. Ini Bu kan, misalnya kan seorang istri Bu kan, dia niat kali pergi haji gitu Bu kan, tetapi suaminya itu tidak boleh tuh Bu. Itu gimana Bu? Apa kita izinkan? Itu gimana tuh Bu? Ada yang bisa jawab? Aman Parija bisa jawab? Atau Henry bisa jawab? Bagaimana kita pergi umroh ketika suami tidak mengizinkan? Oh ya, silakan Mira. Kalau menurut Mira, yang namanya kita sebagai seorang istri nantinya surga di bawah telapak kaki suami. Jadi walaupun itu berkaitan dengan ibadah, tetap harus ada izin suami dulu. Apalagi kalau pergi tanpa mahram naik hajinya ataupun umrohnya. Itu Bu. Betul. 100 untuk si Mira. Wanita tidak bisa pergi tanpa seizin dari suami, apalagi berangkat ke tanah suci. Oke, untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan ya. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk tugasnya, silakan kalian kerjakan LKPD yang berada di halaman 142 dan besok dikumpulkan kepada Ibu. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.